Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Kisah ini dialami oleh seorang bernama Erwin, berasal dari Jakarta, yang merupakan seorang perawat senior di sebuah rumah sakit ternama di kota tersebut. Pengalaman yang ia alami terjadi pada pertengahan tahun 2015. Sebagai tenaga medis yang sudah bekerja sejak tahun 2010, ia telah terbiasa menghadapi berbagai kondisi pasien. Namun, kejadian yang berlangsung di tahun keempat masa kerjanya itu menjadi titik awal dari pengalaman paling aneh sekaligus menyeramkan yang pernah ia rasakan. Sebelumnya, segala aktivitas di rumah sakit tempatnya bekerja berlangsung sebagaimana mestinya, penuh kesibukan dan rutinitas yang melelahkan. Namun, sejak pertengahan Juli 2015, suasana rumah sakit berubah drastis. Lorong-lorong dan ruangan yang semula terasa biasa kini seakan hidup, menghadirkan bisikan-bisikan dingin, bayangan yang melintas tanpa bentuk jelas, serta aroma busuk yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Banyak staf medis yang turut merasakan keanehan itu. Perubahan tersebut ternyata berkaitan dengan masuknya seorang pasien bernama Pak Komar. Ia merupakan pria berusia sekitar 63 tahun yang kala itu dirawat di kamar perawatan biasa. Meskipun tubuhnya tampak ringkih, ada aura tidak biasa yang mengelilingi sosoknya. Saat pertama kali datang, ia ditemani oleh istri dan anak-anaknya yang sudah berusia dewasa. Saat itulah salah satu anaknya sempat membisikkan informasi yang mengejutkan kepada perawat, termasuk kepada Erwin. Mereka mengungkap bahwa ayah mereka dulunya mendalami ilmu hitam. Tak hanya itu, penyakit yang diderita Pak Komar tak pernah bisa dideteksi secara medis, membuat kondisinya terasa janggal dan tidak masuk akal. Selama dirawat, Pak Komar hampir selalu berada dalam posisi terlentang dengan selimut yang menutupi tubuhnya hingga ke leher, bahkan di siang hari. Ia terlihat seperti orang yang selalu merasa kedinginan. Sorot matanya yang kosong seringkali menatap langit-langit kamar, seakan menyaksikan sesuatu yang tak dapat dilihat oleh orang lain. Suhu di sekitar ranjangnya pun terasa dingin tidak wajar, bahkan ketika pendingin ruangan telah dimatikan. Petugas medis yang masuk ke kamar tersebut juga sering mencium aroma aneh, yang menyerupai campuran tanah basah dan wangi kemenyan. Pada suatu malam, tepat pukul 2 dini hari, Erwin mendapatkan giliran jaga malam. Suasana rumah sakit kala itu begitu hening, hanya diiringi suara napas para pasien dan bunyi pelan dari mesin monitor. Tiba-tiba, suara bel panggilan dari kamar 303 berbunyi. Erwin melangkah menuju kamar tersebut dengan perasaan berat. Setiap langkahnya terasa lebih lambat, dan ada beban aneh yang menekan tengkuknya. Ia terus berjalan meskipun firasat buruk mulai mengganggu pikirannya. Sesampainya di kamar Pak Komar, Erwin mendapati bahwa lampu di dalam kamar tetap dalam kondisi mati, seperti yang diminta oleh keluarga pasien. Ia menggunakan senter untuk menerangi ruangan. Di atas ranjang, Pak Komar tampak berbaring dengan mata terbuka lebar dan menatapnya tanpa ekspresi. Tatapan itu membuat suasana kamar menjadi semakin mencekam. Kemudian, permintaan ganjil pun disampaikan. Pak Komar meminta untuk dibawakan bunga 7 rupa saat itu juga. Permintaan tersebut cukup mengejutkan bagi Erwin, mengingat saat itu sudah dini hari. Meskipun merasa ragu, ia teringat bahwa keluarga pasien telah memberikan pesan khusus agar semua keinginan Pak Komar dipenuhi, termasuk menyerahkan sejumlah uang kepada perawat. Maka, dengan terpaksa, Erwin mencari petugas kebersihan bernama Pak Ujang, yang memang dikenal bisa diandalkan untuk hal-hal tak biasa seperti ini. Untungnya, Pak Ujang mengetahui tempat yang masih menjual bunga 7 rupa pada jam tersebut, dan setengah jam kemudian ia kembali dengan sebungkus plastik hitam berisi bunga. Aroma melati dan mawar segera menyebar dari dalam bungkusan tersebut, menyisakan bau yang manis namun tajam menusuk. Erwin kemudian membawa bunga itu ke kamar Pak Komar, yang masih dalam kondisi gelap. Saat ia memasuki kamar, Pak Komar sudah dalam posisi duduk tegak, matanya menatap tajam ke arah bungkusan di tangan Erwin. Setelah menyerahkan bunga tersebut, kejadian mengejutkan pun terjadi. Gerakan yang dilakukan oleh Pak Komar tak seharusnya dilakukan oleh pria seusianya,
apalagi dalam kondisi sakit. Apa yang dilakukan Pak Komar malam itu membuat Erwin nyaris berteriak karena terkejut. Keadaan di dalam kamar tersebut berubah menjadi semakin ganjil dan tak masuk akal. Tangan Pak Komar tiba-tiba menyambar bunga 7 rupa yang dibawa Erwin dengan gerakan yang cepat dan tak terduga. Pemandangan itu membuat Erwin sangat terkejut. Tanpa ragu, pria tua tersebut merobek plastik hitam yang membungkus bunga-bunga itu, lalu langsung menyantapnya satu persatu. Bukan sekadar menggigit, Pak Komar melahap bunga-bunga tersebut dengan lahap, seperti seseorang yang telah menahan lapar begitu lama. Erwin hanya bisa melongo menyaksikan kejadian itu. Suara kriuk dari kelopak bunga yang dikunyah dan suara kecapan dari bibir Pak Komar terdengar sangat jelas di telinganya. Beberapa kelopak bunga bahkan berjatuhan dari sudut bibir Pak Komar, diiringi cairan kental yang tampak seperti campuran ludah dan getah bunga. Wajah yang sebelumnya tampak pucat itu mulai menunjukkan sedikit rona segar seiring kunyahan demi kunyahan bunga yang dinikmatinya. Namun, tatapan mata Pak Komar semakin kosong, seolah kehilangan jiwa. Erwin hanya berdiri terpaku. Ketika perlahan ia berjalan mendekati pintu, tatapannya tak bisa lepas dari sosok yang sedang menyantap bunga dengan cara yang mengerikan. Ia ingin lari, ingin memalingkan wajah, namun tubuhnya seperti membeku, tak sanggup bergerak. Mual mulai menyerang perutnya, namun ia hanya bisa menahan diri sambil menyaksikan setiap kelopak bunga masuk ke dalam mulut Pak Komar. Semua itu terasa seperti menyaksikan suatu ritual ganjil yang seharusnya tak disaksikan oleh mata manusia biasa. Aroma bunga yang semerbak tiba-tiba berubah menjadi bau amis samar, memberi pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dalam diri Pak Komar. Setelah bunga terakhir masuk ke dalam mulutnya, Pak Komar menarik napas panjang dan tubuhnya kembali seperti semula. Penampilannya kembali ringkih, dan sorot matanya pun menjadi sayu, seolah kejadian mengerikan itu tak pernah terjadi. Keanehan yang dialami Erwin rupanya bukan satu-satunya. Beberapa perawat lain yang sempat bersinggungan dengan Pak Komar pun mengalami hal-hal aneh yang tak kalah menyeramkan. Salah satunya adalah Anissa, seorang perawat perempuan yang juga teman Erwin. Beberapa malam setelah kejadian bunga 7 rupa itu, Anissa mengalami kejadian tak masuk akal. Saat itu, ia baru saja selesai memeriksa pasien di bangsal sebelah. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Rumah sakit terasa sunyi, hanya suara roda troli obat yang didorongnya memecah keheningan. Saat ia melintasi lorong menuju gudang obat, matanya menangkap sosok Pak Komar yang berdiri tegak, tanpa kursi roda, tanpa infus, tanpa bantuan apapun. Tubuhnya tampak sehat dan tegap, bertolak belakang dari kondisinya yang diketahui lumpuh total oleh seluruh staf rumah sakit. Yang membuat jantung Anissa semakin berdegup kencang adalah fakta bahwa Pak Komar tidak sendirian. Di sana, ia sedang berbincang dengan 3 sosok lain yang mengenakan pakaian adat berwarna gelap, dihiasi manik-manik hitam dan bulu-bulu hitam yang menjuntai dari ikat kepala mereka. Wajah ketiganya tampak gelap tertutup bayangan, namun Anissa bisa merasakan tatapan dingin dan tajam dari balik kegelapan itu. Pikiran Anissa dipenuhi tanya. Bagaimana mungkin Pak Komar bisa keluar kamar tanpa ada yang mengetahui? Siapa 3 orang yang berbincang dengannya di jam-jam ganjil seperti ini? Padahal, rumah sakit sangat ketat soal jam kunjung. Ia pun berinisiatif mendekat dengan niat membantu Pak Komar kembali ke kamar. Namun, ketika jaraknya semakin dekat, salah satu dari ketiga sosok misterius itu perlahan menoleh ke arahnya. Meskipun wajah mereka tak jelas terlihat, mata mereka tampak memancarkan cahaya merah menyala. Mereka tersenyum kepadanya, namun senyuman itu terasa sangat dingin dan menakutkan. Bersamaan dengan itu, aroma amis dan busuk menyeruak, membuat Anissa nyaris kehilangan keseimbangan. Dalam kebingungan dan rasa takut yang melanda, ia mendengar suara temannya memanggil dari kejauhan. Seketika ia menoleh ke arah suara itu, namun saat kembali menatap ke lorong tempat Pak Komar dan ketiga sosok itu berdiri, semuanya telah lenyap. Lorong kembali kosong, dan bau busuk pun ikut menghilang. Tubuh Anissa langsung melemas. Dadanya terasa sesak, napasnya memburu,
dan pandangannya mulai berputar. Dalam hitungan detik, ia jatuh pingsan di tempat. Untungnya, teman-temannya segera datang menolong dan membawanya ke ruang perawat. Setelah sadar, Anissa menceritakan semua yang dialaminya. Namun pengakuan teman-temannya justru membuat semuanya semakin misterius. Pada saat kejadian, Pak Komar ternyata tidak pernah meninggalkan kamar. Ia tetap terbaring di tempat tidurnya, tak pernah berpindah sedikit pun. Pengalaman yang dialami Anissa dan Erwin dengan Pak Komar akhirnya menyebar luas di lingkungan rumah sakit. Dari petugas kebersihan, perawat, hingga dokter, semuanya membicarakan keanehan yang menyelimuti pasien tersebut. Wajar saja, karena sebelumnya belum pernah ada pasien dengan kisah seaneh itu di rumah sakit tersebut. Pada suatu siang, beberapa perawat dan petugas kebersihan berkumpul di ruang perawat. Mereka berbicara dengan suara pelan, saling membisikkan cerita tentang Pak Komar. Salah seorang di antara mereka menyebutkan bahwa Pak Komar sempat terlihat berjalan, padahal semua orang tahu bahwa kakinya lumpuh. Cerita itu diperkuat oleh pengakuan Anissa yang menyatakan bahwa ia sendiri melihat Pak Komar berdiri dan berbicara dengan 3 sosok aneh. Percakapan mereka semakin ramai ketika salah satu perawat mengingat cerita Erwin yang melihat Pak Komar melahap bunga 7 rupa dengan rakus. Semua yang hadir seolah tenggelam dalam pembicaraan yang penuh ketakjuban sekaligus ketakutan. Namun kejadian tak terduga kembali terjadi. Sebuah gelas yang sebelumnya tergeletak di atas meja, sekitar 2 meter dari tempat mereka berkumpul, tiba-tiba melayang di udara. Gerakan gelas itu cepat dan aneh, seolah ada tangan tak kasat mata yang mengangkatnya. Semua mata terpaku menyaksikan pemandangan ganjil tersebut. Detik berikutnya, gelas itu terhempas ke lantai dan pecah berkeping-keping. Kepanikan langsung melanda. Mereka berteriak, saling mendorong, dan dalam hitungan detik ruangan itu menjadi kosong karena semua orang berlarian keluar. Sejak insiden gelas yang pecah secara misterius itu, tidak ada satupun petugas medis di rumah sakit yang berani lagi membicarakan tentang Pak Komar, apalagi secara terang-terangan. Rasa takut yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut seolah sudah tertanam kuat dalam benak mereka masing-masing. Sekitar 2 minggu setelah Pak Komar dirawat, keluarganya tiba-tiba mengajukan permintaan agar pasien tersebut dipindahkan ke ruang VIP. Permintaan ini memang terasa ganjil, mengingat kondisi Pak Komar yang sebenarnya tidak menunjukkan kemajuan berarti. Namun seiring waktu, Erwin dan para perawat lainnya mulai menyadari alasan sebenarnya di balik permintaan tersebut. Pemindahan itu rupanya memiliki maksud tersembunyi. Ruang VIP, dengan letaknya yang terpencil dan jauh dari keramaian, ternyata menjadi tempat yang sempurna untuk melangsungkan sebuah ritual aneh yang dilakukan oleh keluarga Pak Komar. Ritual tersebut diadakan secara diam-diam setiap malam. Sejak hari pertama kepindahan itu, setiap malam selalu datang sebuah mobil mewah yang menurunkan seorang perempuan tua. Sosok nenek-nenek ini ternyata merupakan seorang dukun khusus yang didatangkan oleh keluarga pasien. Meski usianya telah menginjak sekitar 70 tahun, tubuh perempuan tua itu masih tampak tegap, dan sorot matanya begitu tajam. Ia selalu mengenakan kebaya hitam yang lusuh, dengan rambut panjang tergerai hingga pinggang, tampak putih keabu-abuan dan kusut. Yang lebih aneh, perempuan tua ini selalu berjalan tanpa alas kaki. Wajahnya dipenuhi kerutan, dan bibirnya tampak selalu merah karena ia terus-menerus mengunyah sirih. Ketika ia berjalan di lorong rumah sakit dan berpapasan dengan perawat perempuan yang berjaga malam, seluruh tubuh para perawat itu langsung gemetar ketakutan. Aura yang dibawa oleh perempuan tua tersebut begitu kuat, menghadirkan hawa yang tak biasa. Tak seorang pun berani menatap matanya secara langsung. Suatu malam, Erwin dan Rizal, seorang rekan sesama perawat, diminta tolong oleh salah satu anak Pak Komar. Permintaan ini disertai dengan tawaran uang yang jumlahnya cukup besar. Meskipun firasat Erwin sudah mulai merasa tidak enak, namun karena kebutuhan dan rasa ingin tahu yang tinggi, ia akhirnya menyanggupi permintaan tersebut. Erwin dan Rizal pun diminta masuk ke kamar Pak Komar. Di dalam ruangan, sudah ada perempuan tua sang dukun, serta 2 orang anak Pak Komar. Suasana dalam kamar itu terasa aneh,
penuh dengan aroma kemenyan dan bunga yang menusuk, bercampur dengan bau amis yang semakin kuat. Erwin dan Rizal sendiri tidak bisa mengenali secara pasti bau itu berasal dari apa, namun rasanya membuat perut mual. Tugas mereka malam itu adalah memegang kain putih dan membentangkannya di atas tubuh Pak Komar. Kain itu harus tetap melayang sekitar 1 meter dari tubuh pasien, dan tidak boleh menyentuh kulitnya sedikit pun. Ritual pun segera dimulai. Dukun tua itu berdiri di samping ranjang dengan mata terpejam, bibirnya mulai bergerak merapalkan mantra. Suaranya yang semula hanya terdengar sebagai gumaman perlahan berubah menjadi dengusan yang mengandung amarah, diselingi desisan yang menyeramkan. Wajahnya semakin mengerut, dan ludah merah hasil kunyahan sirih mulai menyembur dari mulutnya, menciprat ke lantai, bahkan mengenai tangan Erwin dan Rizal. Pemandangan tersebut sangat menjijikan dan membuat keduanya merasa ngeri. Ketika mantra dibacakan semakin keras, kain putih di tangan Erwin dan Rizal mulai terasa berat, seolah ada sesuatu dari bawah yang menekannya. Perlahan tubuh Pak Komar yang berada di bawah kain itu tampak seperti terangkat pelan-pelan. Rasanya seperti ada energi tak terlihat yang mengangkat tubuhnya, dan membuat kain yang mereka pegang ikut terangkat. Keadaan itu membuat keringat dingin membasahi tubuh mereka berdua. Mereka saling berpandangan, seolah memberi isyarat bahwa keduanya juga merasakan hal yang sama. Keanehan tak berhenti sampai di situ. Di tengah kain putih yang bersih itu, muncul bercak-bercak merah kecoklatan. Noda-noda itu semakin banyak dan membentuk seperti darah kering. Bau amis yang tadinya samar pun berubah menjadi sangat menyengat. Sementara itu, suara dari sang dukun makin keras dan berubah menjadi raungan yang dalam, seperti suara orang mengorok dengan nada siksaan. Suara tersebut terdengar tidak wajar, seperti berasal dari makhluk yang bukan manusia. Sementara tubuh Pak Komar mulai menunjukkan perubahan mencengangkan, tampak membengkak, dipenuhi bulu-bulu kasar, dan dari lutut hingga ujung kaki telah berubah menyerupai kaki babi hutan, lengkap dengan kuku-kuku besar dan tajam yang terlihat menakutkan. Cahaya lampu di kamar pun ikut bereaksi. Mulanya berkedip tak beraturan, kemudian redup, lalu kembali terang. Suasana kamar terasa seperti dihantam gelombang energi besar yang mengganggu kestabilan ruangan. Tubuh Erwin mulai lemas, kepalanya pusing, dan napasnya terasa tersengal. Namun ia tetap berusaha bertahan, sementara tangannya masih mencengkeram kain putih yang kini terasa berat seperti beban batu. Di sisi lain, Rizal pun terlihat pucat dan panik, dengan mata membelalak ketakutan. Ritual berlangsung sekitar 10 menit. Setelah mantra terakhir diteriakan oleh sang dukun dengan suara yang aneh, lampu kamar kembali stabil, suara raungan pun berhenti, dan bau amis perlahan memudar. Tubuh Pak Komar pun tergeletak kembali di atas ranjang, sementara kain putih yang tadi terasa berat kini kembali ringan. Begitu ritual selesai, Erwin langsung melepaskan kain dan berlari keluar kamar tanpa sepatah kata pun. Rizal menyusul di belakangnya, napas mereka terengah-engah. Ketika mereka sudah di luar, salah satu anak Pak Komar mendekati Erwin. Wajah anak itu tampak kelelahan. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada Erwin, dan menjelaskan bahwa semua yang terjadi merupakan bagian dari ritual yang sudah menjadi kebiasaan keluarga mereka. Ritual tersebut harus dijalankan setiap kali Pak Komar mengalami kondisi kritis, karena jika tidak dilakukan, maka sang ayah akan mengalami penderitaan yang lebih parah. 2 amplop berisi uang disodorkan kepada Erwin dan Rizal. Keduanya hanya bisa menerima, meski dalam keadaan masih terguncang. Tak ada pertanyaan yang mampu Erwin ucapkan saat itu. Ia hanya mengangguk pelan, mengambil amplop tersebut, lalu segera pergi meninggalkan tempat itu. Sementara anak Pak Komar kembali masuk ke dalam kamar, seolah semuanya sudah menjadi bagian dari rutinitas yang tak bisa dihindari. Tak berselang lama setelah kejadian itu, siang itu Aziz datang ke rumah Erwin bersama dengan pamannya. Paman Aziz membawa sebuah toples kaca kecil berisi semacam tumbukan daun berwarna hijau tua. Aroma dari daun-daun tersebut cukup segar meskipun menyisakan aroma khas yang sedikit pahit. Belakangan,
Erwin baru mengetahui bahwa campuran dalam toples itu adalah daun bidara yang sudah ditumbuk bersama rempah-rempah lainnya. Di ruang tamu rumah Erwin, suasana menjadi hening dan serius. Paman Aziz mulai membahas tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah sakit tempat Erwin bekerja. Aziz sendiri membenarkan bahwa cerita tersebut memang sudah disampaikannya sebelumnya kepada sang paman. Bahkan, dijelaskan bahwa saat Erwin jatuh sakit karena kejadian aneh itu, dua orang teman mereka, Rizal dan Anissa, juga mengalami sakit yang serupa. Erwin sempat terkejut mengetahui bahwa Anissa dan Rizal mengalami hal yang sama. Saat itulah Aziz menjelaskan bahwa semua ini memiliki keterkaitan dengan pasien misterius bernama Pak Komar. Sang paman pun turut menambahkan bahwa Pak Komar ternyata memiliki banyak ilmu gaib yang didapat dari seorang dukun tua. Dukun itu, dengan cara yang telah dipersiapkan, berusaha memindahkan ilmu-ilmu hitam milik Pak Komar ke orang lain. Proses pemindahan itu dilakukan melalui ritual dan ramuan-ramuan tertentu yang tanpa sadar telah diikuti atau dikonsumsi oleh Erwin, Rizal, dan Anissa. Erwin mulai mengingat momen saat Pak Komar memakan bunga 7 rupa dan ketika dirinya memegang kain di atas tubuh pasien itu. Namun ia tidak ingat kapan dirinya meminum ramuan aneh yang dimaksud. Penjelasan dari Paman Aziz pun membuka fakta baru, bahwa ketiganya kemungkinan telah menelan ramuan tersebut tanpa sadar, mungkin melalui makanan atau minuman yang telah tercampur ramuan itu. Ditambah lagi, keterlibatan Erwin dan Rizal dalam ritual yang pernah dilakukan dukun tersebut membuat proses perpindahan ilmu menjadi lebih kuat. Tujuan dari semua ini adalah agar Pak Komar dapat melepaskan ilmu yang membebaninya, sehingga dirinya bisa meninggal dalam keadaan tenang. Namun karena tubuh Erwin, Rizal, dan Anissa tidak memiliki kemampuan atau wadah untuk menerima ilmu hitam itu, tubuh mereka menolak dan menunjukkan reaksi berupa penyakit aneh dan melemahkan. Dengan adanya ruqyah yang telah dijalani oleh mereka bertiga, Paman Aziz menyatakan bahwa energi ilmu hitam yang sempat masuk ke tubuh mereka telah berhasil dikeluarkan. Erwin pun diliputi rasa merinding setelah menyadari bahwa dirinya hampir saja menjadi wadah dari ilmu hitam yang hendak ditinggalkan oleh Pak Komar. Sebelum berpamitan, Paman Aziz memberikan toples berisi tumbukan daun itu kepada Erwin. Ia berpesan agar apabila ada kesempatan, Erwin dapat mengoleskan tumbukan daun tersebut ke telapak kaki dan dahi Pak Komar, sembari membacakan Al-Fatihah dan memohon pertolongan kepada Tuhan agar jalan hidup Pak Komar dapat dimudahkan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi penderitaan yang dialami pasien itu, serta agar ilmu hitam yang belum sepenuhnya hilang tidak kembali mencari korban baru. Waktu pun berlalu, dan setelah sembuh total, Erwin kembali bekerja seperti biasa. Pak Komar masih dirawat di ruang VIP. Meski sempat muncul rasa ragu dan takut dalam dirinya, Erwin merasa bahwa ia tetap harus berbuat sesuatu untuk menolong pasien tersebut. Ia tidak memberitahukan rencananya kepada anak-anak Pak Komar. Pada suatu malam saat sedang bertugas, Erwin melihat sebuah kesempatan karena dukun tua yang biasa menjaga Pak Komar tidak terlihat di kamar. Pak Komar pun tengah terlelap dalam tidurnya. Dengan detak jantung yang tidak beraturan karena gugup, Erwin melangkah masuk ke kamar pasien tersebut. Ia berpura-pura mengecek infus, lalu dengan tangan yang mulai bergetar, ia membuka toples kecil itu dan mengambil sedikit tumbukan daun. Dengan perlahan, ia mengoleskannya ke telapak kaki serta dahi Pak Komar. Aroma dari daun tersebut segera menyebar di ruangan, dan entah bagaimana, aroma itu justru membuat hati Erwin menjadi lebih tenang. Ia lalu membacakan Al-Fatihah dalam hati dan memohon agar Tuhan memberi kemudahan bagi Pak Komar melewati takdirnya. Setelah menyelesaikan ritual kecil itu, Erwin buru-buru keluar dari kamar. Ia merasa lega, meskipun tubuhnya masih gemetar karena ketegangan. Dalam hati, ia hanya berharap agar tidak ada lagi kejadian-kejadian mengerikan setelah malam itu. Keesokan harinya, sekitar pukul 4 sore, Erwin menerima panggilan dari salah satu perawat. Temannya itu mengabarkan bahwa Pak Komar meminta agar seluruh anggota keluarganya segera datang ke rumah sakit. Ia juga meminta agar malam itu dirinya dijaga oleh anak dan istrinya secara lengkap. Erwin sempat merasa heran karena biasanya tidak pernah ada anggota keluarga yang berjaga di malam hari. Namun,
Malam itu tampaknya menjadi pengecualian. Saat malam tiba dan Erwin kembali bekerja, waktu terasa berjalan sangat lambat. Hingga akhirnya sekitar pukul 1 dini hari, bel panggilan dari kamar Pak Komar terdengar nyaring memecah keheningan. Bersama seorang rekan, Erwin segera menuju kamar tersebut. Begitu tiba, mereka melihat semua anggota keluarga Pak Komar tengah panik. Napas Pak Komar mulai berhenti. Erwin segera memanggil dokter jaga, yang lalu memeriksa kondisi pasien itu dengan teliti. Beberapa detik kemudian, sang dokter menghela napas panjang dan menyampaikan bahwa Pak Komar telah meninggal dunia. Yang mengejutkan bukan hanya kematian itu sendiri, melainkan reaksi dari salah satu anak Pak Komar. Alih-alih menunjukkan kesedihan, anak itu justru tampak lega. Ia menghela napas panjang, dan tampak bersyukur karena akhirnya sang ayah bisa meninggal dengan tenang, terbebas dari siksaan yang selama ini membelenggunya. Sejak saat itu, suasana di rumah sakit kembali seperti semula. Tidak ada lagi aura gelap yang menyelimuti bangsal, tidak ada lagi perasaan berat atau gangguan yang menghantui. Semua terasa kembali normal, seolah energi gelap yang sebelumnya menetap telah ikut pergi bersama kepergian Pak Komar. Namun, pengalaman yang dialami oleh Erwin dan rekan-rekannya meninggalkan bekas yang mendalam. Mereka menyadari betapa mengerikannya ilmu hitam, dan bagaimana pada hakikatnya ilmu tersebut hanyalah sarana bagi setan untuk bersarang di tubuh manusia. Dari kejadian itu, mereka memahami bahwa perlindungan terbaik hanya dapat diperoleh dari Tuhan. Pengalaman ini pun menjadi pelajaran berharga yang tidak akan terlupakan sepanjang hidup mereka.